Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Anggia Wulan dengan NIM 25111774162. Jadi, saya akan mereview buku yang berjudul Atomic Habits karya James Clear. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini. Ada sekitar 5 poin. Jadi, kita langsung masuk aja ke poin yang pertama, yaitu inti dari pembahasan buku tersebut. Apa sih inti dari pembahasan buku Atomic Habits karya James Clear? Jadi kita kan pernah mikir pasti, kayak kalau kita mau berubah itu harus langsung berubah drastis. Tapi James Clear bilang itu nggak perlu. Kita cukup fokus jadi lebih baik 1% aja setiap harinya. Dia juga ngajarin kita buat nggak terlalu stres mikirin target. Tapi lebih fokus benerin kebiasaan kita sehari-hari yang dulu atau yang biasa dia sebut dengan sistem. Nah, dia bilang kalau banyak orang gagal itu bukan karena targetnya yang salah, tapi karena sistemnya yang nggak ada. Misal, kita pengen kamar kita bersih, nah itu kan target. Tapi kita nggak punya kebiasaan buat naruh barang pada tempatnya. Nah itu kan sistem. Ya, kamarnya akan berantakan lagi. Jadi, buku ini tuh ngajarin kita buat benerin mesinnya, bukan cuman fokus sama hasilnya aja. Jadi ya intinya kita cukup fokus jadi lebih baik 1% di setiap harinya, karena kalau kita konsisten itu kan hasil kedepannya akan jauh lebih baik pastinya gitu. Jadi sukses itu bukan soal satu langkah besar, tapi soal ribuan langkah kecil yang konsisten. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu teknik dan gaya penulisan. Menurut saya cara dia nulis itu seru banget. Kenapa? Karena kita tuh nggak lagi kayak baca buku pelajaran yang ngebosenin gitu. Jadi di setiap bab itu selalu dibuka dengan kisah nyata. Contohnya kayak tim balap sepeda di Inggris yang dulunya itu nggak dikenal sama sekali, tapi bisa jadi juara dunia cuman karena melakukan perubahan-perubahan kecil, mulai dari sarung bantal buat dia tidur biar tidurnya bisa maksimal, terus pilih deterjen buat nyuci baju balapnya biar nggak gampang lecet di kulit, terus minyak pijet dia, terus pola makan. Nah, jadi dia tuh selalu nyelipin kisah nyatanya dulu baru masuk ke teorinya. Jadi kita tuh paham kenapa hal-hal kecil itu penting lewat contoh orang-orang sukses yang dia ceritakan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu gaya bahasa. Kalau soal bahasa, James Clear ini tipe orang yang nggak suka basa-basi. Jadi bahasanya itu lugas banget, nggak bertele-tele, jadi to the point. Dan dia pakai bahasa kita sehari-hari yang gampang ditangkap. Nah, rasanya tuh kayak lagi dengerin saran dari mentor yang pintar, tapi tetap asik diajak ngobrol gitu. Kita langsung lanjut ke poin selanjutnya, poin yang keempat. Nah, kita langsung masuk ke poin yang keempat, yaitu emosi yang ditampilkan. Apa sih yang kita rasain saat kita baca buku tersebut? Emosi yang paling saya rasakan adalah rasa tenang sekaligus semangat. Kenapa kok tenang? Karena buku ini tuh kayak memaklumi kita bahwa kita tuh pernah gagal. Dia nggak nyalahin rasa malas kita, tapi dia kasih solusi gimana cara ngalahin rasa malas itu. Jadi kita tuh nggak kayak lagi dihakimi, tapi malah ngerasa kayak lagi dapet dukungan. Jadi James Clear tuh kayak paham banget kalau kita tuh sering males. Jadi dia kasih cara yang paling gampang dulu supaya kita nggak gampang nyerah di tengah jalan nanti gitu. Kita langsung masuk ke poin yang terakhir ya, poin yang kelima. Nah, untuk poin yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, jelas buku ini sangat praktis dan bisa langsung dipraktekkan. Ada satu teknik yang namanya aturan 2 menit. Nah, kalau kita memulai kebiasaan baru, kita bisa lakuin dalam 2 menit dulu. Misal, kita mau rajin baca buku. Nah, kita baca 1 halaman aja dulu. Nah, itu kunci biar ngilangin rasa malesnya di awal. Nah, untuk kekurangannya sendiri, buku ini itu ada beberapa part yang diulang-ulang. Tapi menurut saya itu supaya kita tuh benar-benar ingat sama poin utama yang disampaikan James Clear melalui buku Atomic Habits ini. Nah, mungkin itu beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan tentang review buku Atomic Habits karya James Clear. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.